Baik, selamat malam angkatan 5. Sekarang kita mulai kelas KF kita. Di pertemuan ini saya akan bahas tentang soal-soal untuk persiapan UTS. Seperti biasa sebelum UTS ya, saya melakukan persiapan-persiapan atau soal-soal latihan. Jadi nanti soal UTS-nya pun seperti biasa ya, saya ambil dari soal-soal persiapan UTS. Oke. Baik. Nggak ada pertanyaannya, kita lanjut ya. Kita belajar. Ayo, kita mau review lagi dari awal. Nah, tentang pertidaksamaan bentuk pecahan ya. Dimana kalau bentuk pecahan penyebutnya tidak boleh apa? Ayo, kalau pecahan penyebutnya tidak boleh 0. Kenapa? Karena kan kalau misalnya kita dibagi 0, misalnya sesuatu nih di atasnya dibagi 0, hasilnya kan tak hingga. Ya, berarti itu nggak ada penyelesaian kan? Makanya kita asumsikan si penyebutnya ini nih nggak boleh 0. Berarti kalau di sini di kasus ini x tambah 2, berarti x-nya ini nggak boleh sama dengan berapa? Simpel ya teman-teman. Jadi di soal ini x-nya itu nggak boleh sama dengan min 2. Kenapa nggak boleh? Coba deh kamu masukin. Kalau min 2 tambah 2 berapa? Kan jadinya 0. Kan sedangkan kita kan mau menghindari penyebutnya tuh nggak boleh 0 gitu. Jadi x-nya ini nggak boleh sama dengan min 2. Paham ya? Paham ya teman-teman ya? Oke. Nah, jadi kalau langkah-langkahnya, kalau kalian mau ngerjain ini bentuk pertidaksamaan bentuk pecahan, lihat dulu penyebutnya. Oke, langkah pertama lihat dulu penyebutnya. Pokoknya penyebutnya nggak boleh sama dengan 0. Oke, kita ambil penyebut ini kan x tambah 2. Oke, x tambah 2 nggak boleh sama dengan 0. Maka x nggak boleh sama dengan min 2. Sudah? Penyebutnya, ini penyebutnya udah selesai ya. Nah, sekarang kita ke atas. X min 1 sama dengan 0. Kita asumsikan dulu x min 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan 1. Nah, ini. Nah, kalau yang atas 0 pun nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kalau 0 dibagi bilangan apa aja, hasilnya apa? Kan tetap 0. Gitu ya. 0 kan merupakan penyelesaian. Kalau tahingga bukan merupakan penyelesaian. Karena tahingga kan nggak tahu kita rentangnya dari berapa sampai berapa. Paham ya? Karena 0 kan ada di garis bilangan. Gitu dia. Gitu simpelnya. Nah, oke, kita punya syarat x nggak boleh sama dengan min 2, lalu x sama dengan 1. Lalu gimana mencari penyelesaiannya? Kita masukkan ke garis bilangan. Sudah seret nih ya, kita seret, sudah. Lihat angka berapa aja, ini min 2. Kita tulis min 2, ini 1. Min 2 sebelah kiri ya, karena dia negatif ya. Oke. Nah, kita masukkan min 2. Kemana? Ke soal. Kita masukkan ke soal. Misalnya, jangan min 2 kan, setelahnya min 2 lah. Berarti ada apa? Min 3 misalnya. Oke, kita masukkan ke atas nih, ke soal nih. Min 3, min 1. Berarti kita masukkan min 3, min 1 per min 3 tambah 2. Kan gitu ya? Selamat malam Mbak Umi. Min 3, min 1 berapa? Ayo saya tanya, min 3, min 1 berapa? Negatif 3, kayak min 4 ya? Min 4. Nah, lalu yang bawah. Kamu ngutang 3, bayarnya 2. Ya, min 1. Min 4 bagi 1 berapa? Min 4 bagi min 1 berapa? 4. Positif ya? Ya, intinya tandanya apa? Positif. Nah, berarti di sebelah kirinya min 2 itu hasilnya pasti positif semua. Oke, berarti kita tulis positif. Gitu. Nah, sekarang di tengah-tengah antara min 2 sama 1. Ya, tadi kan kita kan udah kurang lurus nih, sebentar ya. Kan kita ada garis bilangan, ini min 2, ini 1.
Nah, kita kan udah masukin min 3 nih. Oh, ternyata hasilnya positif. Nah, positif. Sekarang kita masukin bilangan di antara min 2 sama 1. Berapa? Paling gampangnya berapa? 0 dong. 0 dong kan? Nah, kita masukin lagi nih ke soal. 0 kurang 1 per 0 tambah 2. Berarti ini jadi minus dong ya, 1 per 2. Berarti apa? Negatif. Nah, berarti semua angka di rentang antara min 2 dan 1 itu negatif semua. Penyelesaiannya pasti negatif. Nah, kalau misalnya 2, angka 2 dimasukin ke soal. 2 kurang 1, 1. Per 2 tambah 2, 4. 1/4. Positif dong? Positif. Nah, sedangkan yang diminta di soal apa? Saya mau tanya, yang diminta di soal apa? Yang diminta di soal apa? Lebih dari, kurang dari, atau sama? Iya, kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti artinya apa? Positif atau negatif? Kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 saya tanya ya. Misalnya nih saya garis bilangan nih 0. Nah, katanya kurang dari 0. Berarti dia kalau kurang dari 0 nih ke kanan atau ke kiri? Kalau kurang dari 0 ke kiri ya. Negatif dong berarti ya. Negatif kan berarti ya. Berarti yang kita pilih ya negatif doang. Nah, ini positif kan kita ambil. Kenapa? Karena yang diminta soal apa? Yang diminta soal itu kurang dari. Gitu. Ya, ngerti ya? Nah, sekarang pertanyaannya min 2 ikut nggak sebagai penyelesaian? Min 2 ikut nggak sebagai penyelesaian? Tidak. Kenapa? Ini kan ada syaratnya. X nggak boleh sama dengan min 2. Karena kalau dia min 2, loh, penyebutnya jadi 0. Sedangkan nggak boleh penyebutnya 0. Ya, berarti min 2 nggak ikut. Tapi 1 boleh ikut nggak? 1 boleh ikut nggak? Boleh. Karena pembilang tuh di atas ya. Di atas pembilang yang di bawah penyebut. Kita bilangnya ya. Nah, si pembilang yang di atas boleh 0. Karena 0 dibagi sesuatu itu hasilnya 0. Berarti ini ikut, 1 boleh ikut. Nah, kalau ikut diarsir hitam gitu dia ya. Nah, sudah deh. Nah, bagaimana menulisnya? Berarti X ini lebih besar dari min 2, tapi lebih kecil atau sama dengan 1. Ini maaf ya, 1 ini bukan 0. Nah, 1. Nah, ini dia jawabannya. Jadi X-nya itu di antara min 2 dan 1. Kita lihat garis bilangannya pas kan ya, di antara min 2 dan 1 nih. Kan di antara ini. Gitu. Yang ini nomor 1 masih ada yang bingung nggak? Ada pertanyaan? Ayo ditanya, nggak apa-apa. Soalnya tuh mirip-mirip dari sini. Jadi kalau kalian ngerti ini kan pasti bisa ngerjain soal UTS-nya. 1 kenapa bisa masuk? Oh, karena kan tadi saya bilang, coba deh kalau kita masukin 1. 1 kurang 1 kan 0. Nah, kalau di atas kan pembilang. Pembilang itu bisa 0. Karena 0 dibagi sesuatu, misalnya penyebutnya itu berapa lah terserah. Yang penting jangan 0. 0 dibagi sesuatu, itu masih 0. 0 kan masih ada dalam garis bilangan. Gitu. Sedangkan tahingga kan kita nggak tahu. Tahingga kan bisa aja bermiliar-miliar, kita kan nggak tahu range-nya berapa, nggak tahu pastinya berapa gitu. Kalau 0 kan dia masih dalam garis bilangan ya. Jadi gitu intinya. Kalau pecahan ini di atas dia boleh 0, bisa boleh 0 karena 0 dibagi sesuatu berapa aja, kecuali jangan 0 ya. Jadi hasilnya itu 0. Tapi kalau penyebutnya nanti 0, penyebutnya yang 0 itu nggak boleh. Soalnya kurang dari 0 pun tidak mempengaruhi.
Maksudnya Mbak Susi gimana ya soalnya? Maksudnya gimana Mbak Susi? Maaf saya kurang ngerti. Iya, kurang dari nol. Lalu? Begini Mbak Susi. Kurang dari nol ini kan merupakan X min 1 per X tambah 2. Ini tuh udah keseluruhan. Kalau kurang dari nol tuh kan hasil operasi dari X min 1 dibagi X tambah 2. Tapi kalau yang satu ini kan cuma yang bagian atasnya doang. Nah, gitu loh. Jadi sebenarnya nih kita cari faktornya dulu. Cari faktor baru dites ke soalnya ini semua. Faktornya apa? Oh ini X min 1 nih ada. Oh 1 faktornya. Oke, jadi kita cari faktornya aja dulu. 1. Oh penyebutnya nih 2. Oh berarti X-nya nggak boleh min 2. Nah gitu. Oke ya, paham ya? Jadi nih kita buat kondisi dulu loh, kondisi dari soal. Oke. Nah, nih soal yang kedua. X min 2 dibagi X tambah 1 sekarang lebih besar sama dengan 0. Oke. Caranya sama, kita lihat dulu pembilangnya. X min 2 berarti faktornya apa? X sama dengan 2. Udah, ini bagian atas dapat 1. Nah sekarang lihat penyebut X tambah 1 itu nggak boleh sama dengan 0. Jadi X nya ini nggak boleh sama dengan berapa, saya tanya? X nggak boleh sama dengan berapa? Min 1. Oke. Udah, sekarang kita buat garis bilangan. Apa aja faktornya? Di sini min 1 dong, karena dia negatif sebelah kiri. Ini 2. Gitu kan? Nah, sekarang kita cari bilangan setelah di kirinya min 1. Berapa aja? Min 2 misalnya. Oke, kita masukin nih ke sini. Kita ganti X-nya dengan min 2. Berarti min 2 kurang 2 per min 2 tambah 1 kan gitu. Nah, berapa nih? Min 2 berapa? Min 2 dikurang 2. Min 2 dikurang 2 berapa? Min 2 dikurang 2. No, bukan 0, Mas. Ayo, min 2 kurang 2. Kamu ngutangnya 2, ngutang lagi 2 gitu kan? Iya, min 4 ya, ngutang 2, ngutang lagi 2 gitu. Ya, jadi kita anggap negatif ini sebagai hutang. Jadi kalau kita ngutang 2, ngutang lagi 2, berarti utang kita kan tambah banyak gitu ya. Berarti min 4 per, nah oke, nih. Ngutang 2 plus itu berarti kita bilangnya bayar. Ngutang 2 bayarnya 1. Ngutang 2 bayarnya 1. Ngutang 2 bayarnya 1 min 1. Oke, jadi hasilnya apa? Positif atau negatif? Positif ya. Min 4 bagi min 1 positif ya. Mbak Siti 5. Berarti positif. Berarti kita tulis positif. Weka. Gak apa-apa Mbak Siti.
Nah, sekarang kita cari bilangan yang di tengah-tengah min 1 dan 2. 0 misalnya ya, yang gampangnya ya. Kita ganti X-nya dengan 0. Berarti 0 kurang 2 per 0 tambah 1. Oke. 0 kurang 2 berapa? 0 kurang 2. 0 kurang 2. Kamu bayarnya nggak ada, tapi kamu utangnya 2. Nah gitu. Berarti ya min 2. Berarti tetap utang kamu tetap gitu kan ya, min 2 gitu. Kamu kan nggak ada bayar. Nah sekarang 0 bayar 1. Nggak apa-apa Mbak Zadia. Waalaikumsalam. 1. Jadi ini hasilnya min 2 bagi 1. Positif negatif? Positif negatif? Negatif ya, yang pastinya dia negatif. 1. Oke, berarti ini negatif. Nah biasanya dia selang-seling, positif negatif ya, ini positif lagi ya, biasanya seperti itu. Nah sekarang permintaan soal apa? Permintaan soal apa? Permintaan soal apa? Lebih dari atau sama dengan 0. Artinya sama dengan 0, kita pilih negatif atau positif. Kita pilih negatif atau positif. Lebih dari atau sama dengan 0. Positif ya. Berarti kita ini satu ke kiri, satu ke kanan. Kita lihat yang positifnya aja. Nah sekarang min 1 ikut nggak? Min 1 ikut nggak? Min 1 boleh ikut nggak? Ayo saya tanya, min 1 ikut nggak? Tidak. Kenapa tidak boleh ikut? Karena kalau masuk min 1 ini penyebutnya jadi 0. Padahal nggak boleh penyebutnya 0. Ya, gitu ya. Nah, berarti ini nggak boleh. Jangan diarsir ini. Sudah. Sekarang yang saya tanya, 2 ikut nggak? Saya tanya 2 ikut nggak? Ikut. Ya, ikut. Ini diarsir hitam. Nah, sekarang gimana nulisnya? Lihat. Ke kirinya min 1. Berarti lebih kecil dong. Kan makin ke kiri makin kecil. Maka himpunannya X lebih kecil dari min 1, atau bisa juga atau X apa? Lebih besar sama dengan 2 gitu ya cara ngelihatnya ya, cara menulisnya. Lihat kan ini ke kirinya min 1, oh berarti lebih kecil dari min 1 nih, berarti X lebih kecil min 1. Terus lihat, oh ke kanannya 2, berarti lebih besar dari 2, berarti X lebih besar 2. Lalu karena dia diarsir hitam ikut, maka sama dengan gitu cara ngerjainnya. Jadi langkah pertama saya ulang ya, lihat penyebut dari mana juga, dari pembilang deh kita kerjain. X min 2 sama dengan 0, kita umpamakan dulu sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Intinya kita cari faktornya dulu supaya jadi pembatas di garis bilangan. Oke, X sama dengan 2. Lalu sekarang kita lari ke penyebut. X tambah 1, X tambah 1. Oh, penyebut kan nggak boleh sama dengan 0. Oke, kita tulis nggak boleh sama dengan 0. Lalu kita cari X-nya, oh nggak boleh sama dengan min 1. Jadi kita masukkan ke garis bilangan. Min 1 dan 2 sesuai dengan besarnya yang mana ya, kan saya buat min 1 di kiri kan karena dia negatif, lebih kecil dari 2, berarti 2 ke arah kanan dong. Oke, nah kita tes bilangan setelah min 1, min 2 misalnya, tes ke sini hasilnya positif atau negatif, tulis. Sekarang bilangan di antara min 1 sama 2 yang paling gampang apa? Oh 0
Mau kalian masukin 1 misalnya bisa, yang penting di antara min 1 dan 2. Oke, yang paling gampang 0 kita masukin. Apa? Positif atau negatif? Oh, negatif. Nah, positif negatif, nah otomatis biasanya ini positif juga. Dah? Tapi kalau kalian ragu-ragu, boleh dicoba. Siapa bilangan setelah 2? Oh, 3. Masukin 3. Hasilnya positif. Sudah? Jika sudah, apa? Permintaan soal apa ini? Oh, lebih besar sama dengan. Yuk kita masukin. Oh, lebih besar sama dengan, yang lebih besar berarti kita ambil yang positifnya aja dong. Negatifnya buang. Udah. Nah, kita lihat yang mana nih yang ikut, min 1 ikut atau enggak, 2 ikut atau enggak. Udah deh, himpunannya itu. Gitu, paham ya? Bisa ya teman-teman ya? Oke, bisa ya? Ada pertanyaan? Boleh ditanya? Ada? Oke, saya lanjut ya. Oke, nggak apa-apa Mbak Sadia. Nah, ini solusinya ya. Solusinya ada saya tulis di sini. Karena diminta lebih besar sama dengan, makanya gini ya. Positif yang diambil. Nah, karena tadi 2-nya yang ikut, berarti 2-nya yang diarsir. 1-nya enggak. Ini bulat penuh istilahnya. Nah, gitu dia. Oke. Yuk, kita lanjut. Nah, sekarang pertidaksamaannya bentuknya akar. Bagaimanakah caranya? Sama aja. Yuk. Nah, kalau bentuk akar sama aja. Satu-satu dulu. 2x tambah 5. Kita cari dulu faktornya. 2x tambah 5. Ini sebenarnya sih kita sama dengan nolin dulu deh. Sama dengan 0, lalu 2x. Oke, 2x tambah 5. Oke, begini. Untuk bentuk akar, karena lihat dia bilangannya bilangan real. Jadi ini yang di dalam bentuk akar hasilnya nggak boleh negatif. Kenapa? Karena akar dari negatif itu bilangannya bukan himpunan bilangan real lagi, sudah bilangan imajiner. Gitu dia. Jadi syaratnya untuk yang dalam bentuk akar tidak boleh negatif. Tidak boleh negatif. Makanya 2x tambah 5 itu hasilnya harus lebih besar 0. Lebih besar dari 0. Iya, harus positif. Sebenarnya kalau 0 ikut juga boleh sih. 0 ikut juga boleh. Karena akar 0 kan 0 juga. Tapi dia nggak boleh kurang dari 0. Artinya nggak boleh negatif. Seperti itu dia. Oke, deh kita ambil satu-satu. 2x tambah 5 lebih besar sama dengan 0. Lalu 2x lebih besar sama dengan min 5. Jadi x lebih besar sama dengan min 5 per 2. Ini aljabar, operasi aljabar, saya harap teman-teman udah ngerti ya operasi aljabar. Oke, dapat yang pertama. Sekarang ambil yang kedua lagi. Sama, 4 min x itu harus lebih besar sama dengan 0. Berarti x-nya ini kurang dari 4. Oke, dapat. Kenapa harus 0? Itu batasnya. Itu batasnya Mbak Sadia. Itu syaratnya. Karena kan kalau di garis bilangan, nih 0. Nah, ini kan kalau ke kanannya 0 kan dia udah positif. Ke kirinya 0 kan dia udah negatif gitu. Jadi 0 ini sebagai pembatas di garis bilangan itu. Gitu. Makanya kan kalau untuk pertidaksamaan bentuk akar ini, akarnya yang di dalam akar kan nggak boleh negatif. Nah, artinya gimana? Nggak boleh kurang dari 0. Harus lebih besar dari 0 gitu. Jadi 0 ini pembatas dia.
ke kanannya 0 positif, ke kirinya 0 negatif gitu. Gimana bahasa dia? Oke, udah. Kita sudah dapat X-nya lebih besar sama dengan min 5 per 2. Lalu udah dapat lagi yang dari sebelah sini, X-nya kurang dari 4 ya. Jadi intinya kita mencari dulu faktornya, sama kayak pecahan tadi. Cari faktor dari sini, cari faktor dari sini. Ingat syaratnya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, sudah. Nah, sekarang kita kerjakanlah kedua-duanya. Caranya gimana? Ini kan masih dalam bentuk akar nih. Ya kita harus kuadratin supaya hilang akarnya. Ya, cara menghilangkan kuadrat itu dengan cara menghilangkan bentuk akar itu dengan mengkuadratkan. Jadi kita kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan. Ini juga kuadratkan. Nah, hilanglah akarnya. Jadi 2x tambah 5 lebih besar dari 4 min x. Dah, operasi aljabar seperti biasa, maka 3x lebih besar dari min 1. X lebih besar dari min sepertiga. Sudah dapat kita faktor yang ketiga. Berarti kita punya apa aja? Ada min 5 per 2, ini ya. Ini min 5 per 2. Ini lalu ada min sepertiga dari sini. Lalu ada 4 dari sini. Oke. Nah, lihat apa ini? Pertama, X lebih besar sama dengan lebih besar dari min 5 per 2 berarti ke kanan kiri. Lebih besar dari min 5 per 2 ke kanan atau ke kiri? Ayo, saya mau tanya. X lebih besar dari min 5 per 2 ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Gitu. Ininya ikut bulat penuh. Karena dia ada tanda sama dengan. Oke, sekarang yang kedua. X kurang dari 4. Kanan kiri. Ke kanan atau ke kiri? X kurang dari 4. Ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Karena kurang dari 4. Ya. Nah, ini juga ke kiri, kita ke kiri. Oke, sudah. Ini juga bulat penuh karena dia ada tanda sama dengan. Lalu nih, X lebih besar dari min sepertiga. Berarti dia ke kanan. Nah, kita cari irisannya. Iya, kurang ke kiri. Kenapa kurang ke kiri? Karena ke kiri itu kan udah negatif. Gitu. X kurang dari 4. Kalau kurang dari 4 berapa? Kan 3, 2, 1 gitu loh. Makanya ke sebelah kirinya 4. Paham ya? Makanya ke sebelah kirinya 4. Oke? Oke, sekarang kita cari irisannya. Artinya, lihat. Karena faktornya ada 3, kita dapatnya kan ada 3. 1, 2, 3. Berarti kita cari yang dilewati garisnya ini 3 kali. Diarsir 3 kali. Kita cari yang 3 kali dilewati. Yang mana itu? Antara ini sama ini, min 5 per 2 sama min sepertiga, atau min sepertiga keempat. Lihat ya, kalau antara min 5 per 2 sama min sepertiga, ini sama ini doang, kan 2 kali doang. Coba ini 3 kali, berarti yang memenuhi yang ini. Nah, ini kan 3 kali nih. Nah, karena dia 3 kali arsir. Kenapa 3 kali arsir? Karena dia faktornya ada 3. 1, 2, 3. Makanya X-nya di antara min sepertiga dan 4. Ini 4-nya ikut ya, makanya dia tanda sama dengan. Saya ulang lagi. Oke. Kalau kita punya soal pertidaksamaan bentuk akar. Sudah? Nah, Nah, kita kerjain dulu satu-satu.
lihat 2x tambah 5. Kita ambil dulu nih dalam akar, bilangannya dalam akar kita ambil. 2x tambah 5 tuh harus lebih besar sama dengan 0. Kita cari x-nya berapa? Oh, x lebih besar dari 5/2, dapat 1. Nah, sekarang kita ambil yang kedua ini, akar yang kedua. 4 min x harus lebih besar sama dengan 0. X-nya berapa? X kurang dari sama dengan 4. Dapat kedua. Nah, sekarang dua-duanya kita kerjain. Nah, kita hilangkan akarnya dengan mengkuadratkan. Jadinya 2x tambah 5 lebih besar dari 4 min x. Kita cari x-nya. Oh, x-nya lebih besar dari min 1/3. Dapat yang ketiga. Udah, kita masukkan ke garis bilangan. Apa aja faktornya? Pertama, min 5/2. Lalu ini 4 ke kanan dong ya, karena dia positif. Lalu ini min 1/3. Nah, ikutin. Perintahnya apa? Ini lebih besar, berarti ke kanan. Ini apa? Lebih kecil, berarti ke kiri. Ini apa? Lebih besar, berarti ke kanan. Karena ada faktornya ada 3. 1, 2, 3. Kita cari yang dilewati sama si garis ini 3 kali. Yang mana itu? Oh, ini. Karena kenapa? 1, 2, 3. Nah, 3 kali. Ini nih, di antara min 1/3 sama 4. Kalau sebelah sini cuma 2. Sebelah sini cuma 2 juga. Gitu. Jadi, X lebih besar dari min 1/3, tapi lebih kecil sama dengan 4. Gitu. Ada pertanyaan? Dia masih bingung? Dia masih bingung? Enggak? Oh, Mbak Sadia masih bingung? Bingung di mana tuh? Yang garis arsir. Oh, coba ya, saya ulang lagi deh. X lebih besar min 1/3. Oke ya. Yuk saya gambar di itu baru ya. Nih. Saya buat garis bilangan. Nah, katanya tadi itu ada bilangannya tuh ada min 5/2. Lalu ada min 1/3. Lalu di sini 4. Nah, kita punya 3 faktor nih sekarang. Kan biasanya kita kan punya 2 faktor. Nah, kita cari kan ini terus ini. Mana yang 2 kali arsir? Kan yang tengah. Gitu. Nah, sekarang ini ada 3. Berarti kita harus cari yang 3 kali kena di arsir. Nah, kita lihat dulu. Yang pertama tadi kan permintaannya kan X lebih besar sama dengan min 5/2. Nah, ini sesuai tadi yang kita dapat ya. X lebih besar min 5/2. Karena lebih besar berarti dia ke kanan. Oke, ke kanan. Sudah. Nah, sekarang X kurang dari 4. Lebih kecil 4 kan berarti ke arah kiri dong. Berarti ke arah kiri. Nah, karena ada tanda sama dengan, berarti kita ke kiri. Dah. Sekarang lebih besar dari min 1/3. Berarti kita ke lebih besar, berarti ke kanan dong. Ke kanan gitu. Nah, sekarang kita harus cari nih yang mana sih yang 3 kali dilewati garis ini. Nah, kita lihat ya, dari sebelah sini deh. Semua kita lihat nih ya, paling kiri nih. Ini, oh cuma 1 garis doang dilewatin. Nah, sekarang di antara min 5/2 sama min 1/3 ada berapa garis? 1, 2. Oh, cuma 2. Permintaan kan 3, karena ada 3 faktor. Oke, lewat, berarti eliminasi. Nah, sekarang yang antara min 1/3 sama 4. Lihat, ada berapa garis? 1, 2, 3. Oh iya benar, berarti yang ini nih, karena ada 3 garis. Yang ke kanannya 4 nggak ikut. Kenapa? Ini juga karena cuma 2 garis, 1 sama 2. Berarti yang ikut itu cuman di antara min 1/3 sama di antara 4.
gitu. Paham ya Mbak Sadia ya? Paham ya? Oke, yuk kita lanjut yuk. Nah ini soal aplikasi. Lebar sebuah persegi panjang lebih pendek 4 cm dari panjangnya. Kelilingnya sama dengan 72 cm. Panjangnya persegi panjang adalah, nah ini gimana? Lebar sebuah persegi panjang lebih pendek 4 cm dari panjangnya. Berarti kita harus, lebarnya gimana nih kita buat? Lihat, kita umpamakan lebarnya L. Lebar sebuah persegi panjang lebih pendek 4 cm. Berarti panjangnya kita umpamakan L tambah 4 gitu ya. Kan lebih panjang. Lebih panjang panjangnya persegi panjang daripada lebarnya, kan gitu ya. Kita udah tahu ya, lebih panjang kan ini. Kalau di persegi panjang kan yang ini panjang, yang ini lebar, kan ini lebih besar nilainya ya daripada yang ini. Nah katanya kan lebarnya kan lebih pendek 4 cm. Oh berarti sama aja dong, kalau panjangnya itu lebih panjang 4 cm dari lebarnya, kan sama aja ya. Nah makanya kalau diumpamakan lebarnya X, berarti panjangnya X tambah 4 dong, kan bedanya 4 cm. Lalu diketahui tadi kelilingnya berapa? Oh 72 cm. Nah kalian jangan lupa rumus keliling persegi panjang apa? Jangan lupa apa? Rumus keliling persegi panjang apa? 2 kali panjang tambah 2 kali panjang tambah lebar. Itu ya. Berarti 2 kali panjangnya berapa? L tambah 4 tambah L. Panjangnya itu berapa? Maaf, kelilingnya berapa? 72. Berarti 2 dikali, nah ini L tambah L berapa? Jadi 2L dong. 2L tambah 4 sama dengan 72. Nah sini berarti kalikan ke dalam satu-satu kan? Kalikan ke dalam satu-satu, berarti 2 kali 2L 4L tambah 2 kali 4 8 sama dengan 72. Berarti 4L sama dengan 72 kurang 8 berapa ya? 64 ya? Ya 64 ya, berarti L nya berapa? 64 bagi 4 16 ya. Berarti lebarnya 16. Yang ditanya apa? Panjang. Berarti panjangnya berapa teman-teman? Kalau lebar persegi panjangnya 16, panjangnya berapa? Kalau lebarnya 16 berarti panjangnya berapa? Dari soal. Iya, 20 ya. Karena kan bedanya kan 4 cm. Nih. Oke, berarti panjangnya 20 cm. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau ini mah sering ya teman-teman yang ngerjain ya kan? Pasti bisa. Jadi ada pertanyaan? Enggak ya? Atau ada pertanyaan? Boleh ditanya. Bahasa dia mungkin mau nanya. WK. Soalnya kalau kayak gini semua mah nggak bervariasi dong, dapat 100 semua dong kalian. Nggak apa,
Kan semuanya memang harus dipelajari, ya kan? Supaya nambah ilmunya. Pasti bisa. Ya, jadi persegi panjangnya 20 cm. Oke, nah sekarang bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Sama cara ngerjainnya sama. Kita lihat satu-satu dulu. Yuk kita lihat yuk cara mengerjakannya. Nah, intinya gini aja sih. Pokoknya nanti di UTS ada nih satu nilai mutlak. Dan bentuknya sama kayak gini. Kalian tinggal ngikutin caranya aja. Gitu. Jadi kalau nilai mutlak langkah pertama, sifat nilai mutlak itu kan misalnya akar X ini sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, kalau akar dari X kuadrat, ya berarti jadi X dong. Kan gitu. Ini kan kuadrat, terus ini diakarin, ya jadi X dong. Kan gitu. Sama aja kan X pangkat 2, lalu dipangkatin setengah. Nah, berarti kan jadi X pangkat 1 dong. Jadi X, gitu. Paham ya? Paham ya maksudnya ya? X kuadrat dipangkatin setengah, berarti kan 2 kali setengah. 2 kali setengah berapa? 1. Makanya jadi X. Jadi kan X, akar dari X kuadrat kan jadi X. Nah, ini sifatnya. Akar X sama dengan akar dari X kuadrat sama dengan X. Nah, jadi langkah pertama itu, kalau ada soal begitu, langsung kita gini kan. Nah, ini. Berarti 2X min 3 kuadrat dikurang, ya, dari soal ya ini ya, saya ikutin ya. Sesuai dengan sifat akar X min 4 kuadrat. Nah, udah. Sekarang langkah kedua. Nah, karena ini dikuadratin terus diakarinnya hilang. 2X min 3 kurang dari X min 4. Sudah? Berarti terus langkah ketiganya, berarti pindah X-nya. Berarti 2X kurang X kurang dari min 4 tambah 3. Maka X kurang dari min 1. Nah, ini dia. Maaf yang ini kayaknya salah deh ini. Ini salah nih. Jangan diikutin ya. Karena ketika dikuadratkan, lihat deh. Ini dikuadratkan, ini akan jadi X. Sama seperti yang saya bilang tadi, X kuadrat dipangkatin setengah, kan sesuai dengan sifat perpangkatan. 2 kali setengah, berarti kan jadi X pangkat 1 dong. X pangkat 1 berapa? Ya, X. Gitu. Ya, saya ulang lagi, saya kasih contoh lagi. Saya kasih contoh lagi ya. Misalnya ada nilai mutlak 2X tambah 4 kurang dari X min 5. Nah, oke, langkah pertama berarti akar dari 2X tambah 4 dikuadratkan, dah, kurang dari akar dari X min 5 dikuadratkan. Nah, sudah. Nah, ini jadi hilang dong akar sama kuadratnya, berarti jadi 2X tambah 4
kurang dari X min 5. Sudah? Yaudah, kerjaan lagi. Kita cari X-nya. Kita kan mencari X-nya. Berarti 2X kurang X. Berarti 2X kurang XX. Berarti kurang dari min 5 ini pindah. Min 5 min 4. Ini kan jadi 2X kurang X. Jadi X-nya kurang dari berapa? Min 9. Nah, gitu dia. Ngutang 5, ngutang lagi 4. Berarti ngutangnya 9 gitu. Ya, jadi ini langkah-langkahnya. Jadi ketika ada soal mutlak langsung buat sifat. Ini jangan bingung ya, ini sifat aja kok. Ini sifat. Berarti akar dari 2X tambah 4 dikuadratin. Jadi bentuk nilai mutlak itu sama dengan bentuk ini gitu. Min ketemu min. Ini kan ngutang 5, ngutang lagi 4, Mbak. Ini bukan min 5 kali min 4. Gitu. Ya. Beda sama ini ya. Beda sama ini. Nih. Nah, ini beda nih. Nah, ini baru min 5 tambah 4. Ya, bisa bedain ya. Ini minusnya nih, ini di sini loh. Kecuali kalau ketemu nih gandengan begini nih. Nah, ini baru nih. Kan deketan baru jadi plus. Bisa bedanya ya. Ini kan ngutang 5, ngutang lagi 4. Beda dengan ngutang 5, ngutang. Maksudnya min 5 dikurang utang 4. Nah, ini ketemu nih jadi plus. Ini negatifnya ketemu ini gandengan. Beda dengan ini. Ya. Beda ya. Berarti kalau ini min 2 min 6. Berarti ini jadi berapa nih? Min 2 min 6 ini jadi berapa nih? Min 8. Beda dengan min 2. Aduh. Berarti kalau ini beda dengan min 2 dikurang min 6. Nah, ini jadi berapa nih? Berarti ini jadi apa nih? Min 2 dikurang min 6. Min 2 dikurang min 6. Berarti ini ubah. Berarti min 2 tambah 6. Kan gitu ya? Kan negatif-negatif nih ketemu gandengan nih. Kita jadi plus dong. Berarti jadi negatif 2 tambah 6 dong. Berarti jadi berapa? Ngutang 2 bayarnya 6. Kan gitu. Ngutang 2 bayarnya 6. 4. Gitu. Ya. Ngerti ya bedanya ya? Gimana, ada yang bingung? Ada yang bingung di sini? Sip, oke deh. Nah, sekarang kita ke jenis akar-akar persamaan kuadrat. Ayo teman-teman, masih ingat nggak? Kalau diskriminannya sama dengan 0, akarnya gimana? Kalau diskriminannya sama dengan 0, akarnya gimana? Kalau diskriminannya kurang dari 0, akarnya gimana? Kalau diskriminannya lebih besar dari 0, akarnya gimana? Ayo, siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Kalau diskriminannya sama dengan 0, akarnya
Sabar. Kalau diskriminannya kurang dari 0, akarnya imajiner. Ya, ini di slide kita 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah ini ada. Lebih besar dari 0, akarnya real. Real dan berbeda. Akarnya beda. Oke. Nah, sekarang kita mau menyelidiki nih. Ini jenis akar-akarnya gimana nih? Akarnya kembar kah? Imajiner kah? Atau berbeda? Dari mana ya? Dari diskriminan. Apa rumus diskriminan? Ya, pada lupa ya? B kuadrat min 4 kali A kali C. Ayo saya tanya nih. Saya tanya. Untuk yang soal nomor 1 nih. Yang 1. Saya tanya, yang A yang mana? Ayo. Yang A nilainya berapa? A itu ini ya, AX kuadrat. Apa? Bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C. Ayo saya tanya, A nilainya berapa dari sini? A ini siapa A? A ini yang di depannya X kuadrat. Siapa depan X kuadrat? Berapa? 1. Ayo. Jadi, nilai A, nilai B itu koefisien. C ini konstanta. Gitu. Jadi nggak ada nanti kalau misalnya ditanya A, X kuadrat. Enggak, bukan merupakan variabel, tapi pasti angka. Gitu, ya. Saya? Oke, saya tanya lagi. Oke, A-nya betul 1. B-nya berapa? B-nya berapa? B-nya 1. Iya, betul. C-nya berapa? Iya, betul 3. C-nya 3 ya. Oke, sekarang saya tanya. Untuk yang kedua, A-nya berapa? Ingat, A itu yang di depan X kuadrat. A itu yang di depan X kuadrat. Min 1. Ya. Min 1 ya, depan X kuadrat siapa? Ini kan ada min 1. Oke? Berarti ya, paham ya? Depan X kuadrat min 1. Jadi A-nya itu min 1. B-nya berapa? B-nya berapa? Iya, B-nya 4. Jadi X kuadrat enggak selamanya dia di depan ya. Hati-hati teman-teman ya. Jadi A itu nggak selamanya di depan. Pokoknya A itu siapa? A itu gandengannya sama X kuadrat. B itu gandengannya sama X. C itu dia konstanta, dia berdiri sendiri. Dia nggak punya variabel. Artinya dia nggak diikutin sama X, nggak diikutin sama Y, nggak diikutin sama siapapun. Dia berdiri sendiri kayak si 3 ini. Gitu. Nah, saya tanya lagi yang untuk yang kedua, C-nya berapa? Untuk yang masih persamaan kedua ya, C-nya berapa? Oh iya, Mbak Widya. Cepat sembuh. Ini masih yang persamaan kedua, teman-teman. Masih persamaan kedua, C-nya berapa? Iya, C-nya 0 ya. C-nya 0, karena nggak ada dia. C-nya 0. Sip. Nah, sekarang yang persamaan yang ketiga. X-nya, A-nya berapa? A-nya berapa? 1, betul. B-nya berapa? Iya, betul 10. Berarti C-nya berapa?
Sip, 25. Ya. Oke ya, berarti sudah bisa ya membedakan A, B, dan C. Saya harap teman-teman jangan lupa dong ya. Oke. Yuk, kita lanjut nih. Ini rumus diskriminannya ya. Ini rumus diskriminannya. Jadi, kita kan mau menentukan jenis akar nih. Kita pakai ini, diskriminan ini, B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Nah, udah dihitung. Nah, hasilnya tuh gimana? Kalau sama dengan 0, oh berarti jenis akar ini akar kembar. Kalau kurang dari 0, oh jenis akar ini berarti imajiner. Lebih besar dari 0, oh berarti jenis akarnya ini real dan berbeda. Oke, ayo kita kerjain. Nih ya, untuk yang nomor 1 dulu. Nih, untuk X kuadrat tambah X tambah 3 sama dengan 0. Kita udah tentukan tadi kan A-nya 1, B-nya 1, C-nya 3. Kita hitung B kuadrat kurang 4A kali C. B-nya siapa? 1, berarti 1 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1. C-nya berapa? 3. Berarti 1 dikurang 12. Berarti berapa 1 kurang? Min 11 dong ya. Min 11 berarti apa? Kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti apa? Akarnya imajiner. Oke, untuk ini paham nggak? Saya. Sekarang yang kedua, 4x kurang x kuadrat. Kita tentukan dulu dong. Kita tentukan dulu berapa A, berapa B, berapa C. Masukin sekarang B kuadrat kurang 4 kali A kali C. B-nya 4, berarti 4 kuadrat. Dikurang 4 kali A-nya berapa? Min 1. C-nya 0. Oke, berarti ini min 4 kali min 1 kali 0, berarti 0 dong. Berarti 16 kurang 0. 16. Berarti D-nya itu lebih besar dari 0. Berarti kalau lebih besar dari 0 berarti akarnya itu real dan berbeda. Sama dengan yang terakhir, X kuadrat tambah 10X tambah 25. Kita tentukan dulu. Langkah pertamanya ya, untuk menentukan jenis akar, kalau ada ketemu soal kayak gini, ini pasti ada soal di UTS ya. Saya mau tekankan ini ada soal di UTS. Ini tentukan dulu A, B, dan C, lalu masukin ke rumus. D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Ya, terus baru dihitunglah. Sama dengan, oh ternyata sama dengan 0. Berarti diskriminannya sama dengan 0. Berarti kalau sama dengan 0, akarnya gimana? Oh, akarnya kembar. Akarnya kembar. Saya harap ini teman-teman bisa lah, pasti bisa. Ada pertanyaan nggak dari sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tolong kita lanjut. Lanjut? Gimana? Oke, next. Nah, jika X1 dan X2 akar-akar kuadrat dari X kuadrat tambah 10X tambah 25. Nah, masing-masing coba Anda cari ini. Jadi, ini ada rumusnya. Yang semua ini. Yang semua ini ada rumusnya. Nah, rumusnya ya mau nggak mau dihafal. Mau nggak mau dihafal. Yuk kita lihat yuk. Nih, intinya kita tentukan dulu juga A, B, dan C. Iya bener, ini bakal ada di soal UTS. Begitu ya, jadi jangan lupa rumusnya. Jadi X1 tambah X2 rumusnya apa? Min B per A. Jadi kalian tentukan dulu mana A, mana B, mana C. X1 tambah X2, oh min B per A. Udah masukin ke rumus. B-nya berapa, A-nya berapa, hasilnya segini. Lalu X1 kali X2 apa rumusnya? Oh C per A. Masukin ke rumus. C-nya berapa, A-nya berapa. Lalu yang ini juga X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Ini rumusnya. Ya, jadi ini main di rumus X1 tambah X2 rumusnya ini min B per A. Tapi langkah pertamanya kalian tentukan A, B, dan C tadi.
Sudah. Lalu X1 tambah X2, masukin rumusnya. Rumusnya apa nih? Min B per A. Masukin B, masukin A. X1 X2, X1 kali X2, rumusnya apa? C per A. Masukin C, masukin A. Lalu ini X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, rumusnya mana ini? X1 tambah X2 dikuadratin dikurang 2 kali X1 kali X2. Masukin rumusnya. X1 tambah X2 berapa? Oh, ini kan tadi ada nih, X1 tambah X2. Min 10 kuadrat. Ini min 10 kuadrat ini. Nah, 10 kuadrat. Lalu min 2 X1 kali X2. Kan ada ini 25, berarti 2 kali 25 dong. Ya kan? Berarti jadi 50 nih. Berarti 100 kali 50, berarti 50. Nah, sekarang X1 kurang X2. Berarti akar D per A. Ini rumusnya nih. Diskriminan apa? Tadi kan udah saya jelasin. Diskriminan rumusnya B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Masukin lagi. B-nya masukin 10 kuadrat dikurang 4 kali A. A-nya siapa? 1. C-nya siapa? 25. Udah. Ini kan per 1. Berarti nggak usah ditulis lagi dong. Berarti 100 dikurang 25 kali 4, 100 juga. Berarti 0. Gitu. Jadi ini main di rumus sih. Diingat aja rumusnya. Ini rumusnya ini rumusnya ini rumusnya ini rumusnya ini gitu. Ini B kuadrat dikurang 4 kali A kali C, itu rumus ya. Jadi 4-nya ini itu tuh rumus dari D. Gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari ini? Soal yang ini? Enggak? Biar saya lanjut lagi nih. Sebelum semakin larut, teman-teman mungkin udah lelah ya, udah capek ya. Oke, kita lanjut ya. Jangan lupa ini rumusnya ya. Ini ada juga nih di UTS. Kalian tinggal lihat rumusnya aja deh. Pasti bisa deh ngerjain semuanya, beneran. Nah, lalu nih ada soal nih. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 2X tambah 4 itu sama dengan 0. Itu akar-akarnya M sama N. Nah, ada nih persamaan kuadrat ini akarnya M sama N. Nah, lalu ada lagi persamaan kuadrat baru tapi akar-akarnya itu M tambah 2 dan N tambah 2 gitu. Nyambung ya. Yang pertama itu M sama N. Nah, yang kedua itu M tambah 2 dan N tambah 2. Nah, apakah persamaan kuadratnya itu? Nah, caranya gimana? Caranya itu, nah, pakai rumus ini. Kita cari dulu M tambah N itu berapa? M kali N itu berapa? Kenapa? Karena kita ini, rumus untuk persamaan kuadrat yang baru itu ini, X kuadrat dikurang JAA X tambah HKAA. JAA itu apa? Jumlah akar-akar. Jangan lupa ya, saya udah pernah jelasin nih. JAA itu jumlah akar-akar. Jumlah akar-akar artinya gini. Akarnya itu dijumlah. Makanya M tambah N. Lalu hasil kali akar-akar. Artinya apa? Akarnya itu dikali. Makanya M kali N. Gitu. Nah, sekarang kita cari dulu. M tambah N apa? Min B per A. B-nya cari apa, A-nya cari apa, dapat min 2. Ya. Kita sama, intinya tuh kita tentukan A, B, dan C. Jadi jangan sampai salah. Sudah? M kali N. Sama C per A masukin 4. Udah kan? Ini untuk persamaan kuadrat yang lama itu. Nah, sekarang kita cari persamaan kuadrat yang untuk yang baru. Kan akar-akarnya apa? M tambah 2 sama N tambah 2 kan? Nah, sekarang kita tambahin lagi nih. Tambah dulu kan? Berarti jadi apa? M tambah N tambah 4. Kan 2 tambah 2, 4 nih. M tambah N apa? Kan kita udah cari tadi min 2. Berarti min 2 tambah 4, 2. Nah, sekarang akarnya itu kita kaliin lagi. Kalikan satu-satu dong. M tambah 2 kali N tambah 2. Kalikan satu-satu. M kali N. Lalu M kali 2, 2M, 2 kali N, 2N, 2 kali 2, 4.
Sudah? Udah, M kali N tambah ini saya satu, ini 2 nya saya keluarin, berarti M tambah N. Bisa kan ya? Ini bisa ya? Tambah 4. Nah sudah, berarti M kali N nya siapa? Ini kan ada nih 4 tambah 2 kali ini M tambah N nya berapa? Min 2 tambah 4, berarti 4 tambah 2 kali min 2 min 4 tambah 4. Iya Mbak Sadia, ini HKAA hasil kali akar-akar, tadi udah saya jelasin. Iya, singkatan. Artinya kedua akar dikalikan, gitu dia. Udah, biar saya lanjut lagi ya. Berarti 4 tambah min 4 tambah 4. 4 kurang 4, 0. Tambah 4, 4. Gitu ya. Nah, jadi persamaan kuadrat yang baru apa? Ini rumusnya. X kuadrat dikurang JAA. JA itu jumlah akar-akar ya. Jumlah akar-akar. Artinya yang akarnya itu dijumlah. Penjumlahan akar ini, penjumlahan akar yang ini. Makanya di plus, makanya dijumlah. Tambah HKA. Artinya akarnya itu yang dikali sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurang, lihat yang baru apa? Penjumlahan yang baru, ini 2. Berarti X kuadrat min 2X tambah HKAA. Hasil kali akar-akar. Akar-akar yang dikali ini yang baru di mana? Ini. Hasilnya berapa? 4. Berarti X kuadrat dikurang 2X tambah 4 sama dengan 0. Gitu. Jadi nanti kita cari dulu, sudah. Nah, nanti akar-akar yang baru ini kita sama diinin lagi, ditambah lagi, terus dikali lagi. Baru deh dibentuk kayak gini. Gitu. Itu langkah-langkahnya. Ada pertanyaan? Nah, ini sama. Akar-akar persamaan kuadrat ini yang tadi M dan N. Nah, tapi sekarang akar-akarnya itu 2 kali akar-akar yang lama. Artinya 2 kali M sama 2 kali N. Caranya ya sama. Nih, dicari dulu nih M tambah N tadi kayak tadi nih kan. Dapet M kali N, dapet dah. Nah, sekarang kan tadi kan 2 kalinya. Berarti 2M tambah 2N. Nah, ini saya satuin, berarti 2 tambah, 2 dikali M tambah N, sama ya. Ini sama dengan ini sama ya. Setuju nggak? Setuju ya? Nah, lalu 2 tambah M tambah N nya berapa? Min 2 sama dengan 0. Sekarang kita kali 2M kali 2N, 4MN. Berarti 4 kali MN nya siapa? 4, 16. Berarti kita susun, berarti X kuadrat CA nya 0. Berarti nggak bisa ditulis. HKA-nya, hasil kalinya 16. Berarti X kuadrat tambah 16 sama dengan 0. Gitu. Gampang kok. Oke, ini slide kita sudah habis. Dari sini ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? UTS-nya ini langsung saya kasih soalnya. Di situ udah ada peraturannya kok. Lama kok saya kasih jenjang waktunya sama kayak sebelum-sebelumnya. Saya ngerti teman-teman pasti sibuk. Oke deh. Sekian pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akan nanti upload slide beserta video dan juga soal UTS kita. Ya, nanti saya upload kok. Oke, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Selamat UTS. Teman-teman pasti bisa ngerjainnya. Diulang lagi ini pertemuan kita ini dan videonya pasti bisa ngerjain. Oke ya? Terima kasih. Selamat malam.